Wah, kenapa? Mai ketel. Sakit banget pantat gue nih. Gara-gara keluarnya keras, terus gue paksain jadi berdarah. Kenapa lo, Mon? Jalan ngengkang kayak gitu. Kayak orang habis disunat. Sunat megang pantat. Gimana sih, udah? Oh iya ya. Ya, udah sakit. Gue jadi nggak bisa duduk nih. Emang lo sakit apaan sih, Man? Gue nggak tahu nih, Del. Tadi waktu gue BAB, keluarnya kan keras banget. Gue paksain aja. Keluar benjolan. Ada darahnya lagi. Kenapa lo, Mon? Kenapaan? Parah. Parah kenapa? Gawat. Ya gawat kenapa? Kayaknya lo kena ambeien deh. Ambeien? Nah, berarti gue nggak bisa punya keturunan dong, Del. Itu impoten, Mon. Ini ambeien. Yang sakit kan pantat lo, bukan kelamin lo. Iya. Terus cara ngobatinnya gimana, Om Del? Ya lo tinggal ke dokter, susah amat. Lu kan tahu gue nggak punya duit buat ke dokter. Muklis aja kenapa sih? Si Muklis udah susah dipinjemin duitnya lagi. Lo kan bisa alasan, Mon, ini penting buat berobat. Kalau Muklis nggak percaya, gimana dong? Ya lo tunjukin aja penyakit lo di depan mukanya. Oh, iya. Masa Muklis nggak ibah? Wah, cuaca hari ini cerah nih. Nggak panas, nggak hujan. Adem nih. Lo, Mon. Lo kemari pasti mau minjem duit, iya kan? Lo tahu, Klis? Gua udah tahu, Mon. Kalau lo mau curhat, jangan pura-pura kayak sedih gitu deh. Ujung-ujungnya pasti lo mau minjem duit sama gua. Siapa yang lagi sedih, Klis? Itu tampang lo, sedih gitu. Gue tuh lagi nahan sakit. Tampang lo lagi sedih, kek. Lagi sakit. Gua nggak percaya, Mon. Pasti lo mau ngibulin gua lagi. Gue tuh lagi sakit ambeien, Klis. Mau lagi sakit, kek lo. Mau lagi sedih. Pasti ujung-ujungnya lo mau minjem duit sama gua kan? Masa harus gue buktiin dulu sih, Klis, baru lu percaya? Boleh, Mon. Lo buktiin kalau lo tuh sakit ambeien. Ya udah, ayo lo ikut gue Ikut kemana, Mon? ke kebon. Nggak di sini aja, Mon. Masa gue buka celana di sini sih, Klis? Kan malu kalau liatin orang. Oh iya ya. Ya udah, Mon. Sekalian gua mau kencing. Yuk. Jangan lo kencingin dong. Kagak, gua mau kencing di kebon. Yuk. Ngapain ya si teman sama si Muklis di dalam kebun? Wah, saya curiga ini. Wah, pasti ada yang nggak beres ini. Masa sih melakukan hal seperti itu? Saya harus mengikuti dia kemanapun kamu pergi.
Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Lu mah ada-ada aja, Mon. Punya penyakit ambeien. Klis, dari tadi gue diri terus. Pegal juga nih. Gue duduk dong. Lagian lu ngapain diri? Biasanya lu kan duduk di sini, Mon. Gimana sih, Klis? Gue kan nggak bisa duduk di tempat yang keras. Kalau tempatnya empuk, tengahnya bolong, baru bisa. Nah, ini, Mon. Mendingan lu duduk di pangkuan gua, Mon. Tapi jangan lama-lama ya. Lu kan berat. Nggak lama juga nggak apa-apa, Klis. Yang penting gue bisa istirahat. Si Muklis, mangku si Temon. Beres. Uang buat berdokternya mana, Klis? Nih, Mon. Tapi ingat, ini buat berobat. Ya. Wah, si Muklis ngasih duit ke Temon. Dokter. Udah, Mon, berat. Klis, gue mau ke dokter dulu ya. Iya, Mon. Jangan-jangan si Muklis nyuruh aborsi Temon. Hah? Dia kan laki-laki, nggak mungkin lah hamil. Saya harus ambil tindakan tegas ini sama si Muklis. Dah. Klis, Siap, Komandan. siap-siap komandan-komandan gondolmu. Saya nggak pantas jadi atasan kamu. Kamu telah mencoreng muka saya. Pak RT, siapa yang mencoreng-coreng mukanya Pak RT? Emang sayanya pelukis? Saya ini satpam, Pak RT. Bukan itu yang saya maksud. Saya tadi lihat dengan mata kaki saya, mata kepala saya, kamu telah melakukan hubungan gelap sama si Temon. Hubungan gelap. Perasaan saya tadi sama Temon terang-terangan, Pak RT. Dasar satpam stupid. Pokoknya kamu harus ikut saya ke rumahnya si Abdel. Ngapain, Pak RT? Pokoknya kamu harus ikut saya menjadi saksi sekaligus terdakwa. Biar itu si Abdel tahu kelakuannya si Temon kucrut. Nggak mau, Pak RT. Kamu harus ikut saya. Hah? Nggak mau. Ayo, let's go. Nggak mau, Pak RT. Let's go. Hai Mas Temon, Mbak Fitri, mau kemana Mas? Temon mau ke dokter, Mbak. Are you sick? Sakit apa? Temon malu mau ngasih tau nama penyakitnya. Nggak apa-apa Mas Temon. Temon malu. Nanti diketawain lagi sama Mbak Fitri. Ketawain, I won't laugh, I promise. Ambeien, Mbak Fitri. Maaf, keceplosan. Tadi bilangnya nggak mau ngetawain, malah ngakak. Fitri aja yang begini nggak pernah ambeien Mas. Aduh, sakit banget sih. Kayak digebukin orang sekampung. Plat, tolong anterin gue ke dokter ya. Ayo deh, naik teman-teman. Ya, kok diri sih Bang Temon? Kampanye aja. Duduk kenapa? Nggak bisa duduk, Plak. Kenapa? Pantat gue sakit. Yaudah, hati-hati ya. Pegangan yang bener. Beres. Nggak usah khawatir. Pegangan.
Kira-kira dong belakangnya. Lagi matanya gimana? Mama datang bawa makanan nih. Buat kamu sama Temon. Temon nggak kelihatan. Kemana, Del? Teman lagi ke dokter, mah. Temon sakit apa, Del? Kok kamu nggak nganterin dia sih, Del? Terus kalau Temon kenapa-napa gimana? Ya, mama jangan heboh kayak gitu. Temon cuma sakit ambeien. Tapi ambenya belum parah kan, Del? Ya enggak lah, bukti dia masih bisa ke dokter. Syukur deh kalau gitu. Mudah-mudahan Temon cepat sembuh ya, Del. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayak suara Pak RT tuh, mah. Ya udah, sana kamu lihat. Siap, mah. Waalaikumsalam. Pak RT, ada perlu apa ya? Nah, gini Del, saya menyampaikan sama kamu mengenai perbuatan yang tercela yang dilakukan oleh Temon sama Muklis. Emang kenapa? Si Muklis sama si Temon, Pak RT? Si Muklis sama si Temon telah melakukan perbuatan yang tercela di kebun. Nah, pangku-pangkuan di depan umum lagi, Del. Bohong, Del. Diam kamu. Pak RT? Saya melihat dengan mata kaki saya, dengan mata kepala saya. Mereka berdua keluar dari kebun. Siapa yang keluar dari kebun? Muklis sama Temon. Saya ikutin terus, Del. Saya ikutin. Sampai titik penghabisan di pangkalannya Muklis. Dari jauh mereka saya intip. Wah. Si Temon di pangku sama si Muklis. Loh. Del, Abdel. Sini, belum habis saya bicara. Ya Pak RT duduk. Kita berdua berdiri. Nggak adil lah. Terus, Dulu. Pokoknya kalau mau cerita, Pak RT nggak boleh duduk. Kalau duduk saya masuk nih. terus ini dulu. Ini. Si Muklis ngasih duit ke Temon. Nggak mungkin lah Pak RT. Masa gara-gara nggak punya duit untuk ke dokter, si Temon sampai jual diri ke Muklis. Aneh-aneh aja. Biar jelek-jelek kayak gitu, si Temon masih normal. Oh, maksud kamu ke dokter? Iya, si Temon kan punya penyakit ambeien. Orang dia mau minjem duit sama Muklis. Nah, terus saya lihat tadi masuk ke kebun ngapain? Ya nggak tahu, tanya aja sama pelakunya. Begini ceritanya, Pak RT. Si Temon kan, dia mau ngebuktiin nih sakit ambeiennya. Kan nggak mungkin kalau diliatin di jalanan. Ya malu, Pak RT. Terus kebetulan saya mau kencing di kebun itu, Pak RT. Nah, terus ngapain you mangku si Temon? Nah, si Temon kan tinggal nih, diri terus. Dia pengen duduk. Karena bangkunya keras, ya saya kesian sama dia, Pak RT. Ya saya pangku aja. Itu juga cuma sebentar, Pak RT. Oh, yes. Begitu toh cerita kronologisnya. Kalau begitu, saya salah paham dong, Des. Sama si Temon juga. Ya udah Pak RT, kalau begitu mendingan tuker aja jabatannya. Muklis jadi ketua RT, Pak RT jadi tukang sampah. Habis pinteran Muklis. Loh. Del, jangan sembarangan ya kamu. Jelek-jelek ini RT. Iya, RT paling jelek. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Selamat siang dok. Selamat siang. Silakan duduk. Maaf dok, saya nggak bisa duduk. Pantat saya sakit. Sakit apa? Malu dok menyebutnya. Kenapa harus malu? Saya kan dokter. Saya sakit ambeien. Yaudah, kalau gitu langsung diperiksa saja. Silakan.
Duduk aja saya susah. Mau diobatin nggak? Ya mau, Dok. Ya udah, naik. Caranya gimana? Ya kamu naiknya pelan-pelan, terus posisi kamu tengkurap, kaki kamu dinaikkan seperti posisi nungging. Iya, Dok. Ayo, buka celananya. Gimana cara buka celananya, Dok? Tangan saya kejepit gini. Dokternya bantuin bukain, Dok. Ya, kamu buka celana aja minta dibantuin. Yaudah, saya buka nih. Maaf ya. Aduh, Dok. Aduh. Mana sih, Dok? Pelan-pelan dikit, deh. Ya ini aja udah pelan. Kamu kayak anak kecil aja. Begitu aja kesakitan. Kalau aja liter gini kan yang kecil, Dok. Udah, diam. Saya periksa nih. Oh, ini sih nggak apa-apa. Belum parah. Saya obatin ya. Jadi belum diobatin dari tadi, Dok? Ya ini baru mau diobatin. Gimana, Mon? Dari dokter? Gue tadi dari dokter, Del. Diobatin pakai jari jempolnya. Rasa sakit, Del. Tapi udahannya agak enakan sih. Lo nggak sekalian aja. Gigi lo diobatin pakai jari jempol itu dokter. Biar nggak nongol lagi. Barangan aja lo. Emangnya gigi gue ambeien. Sorry, Mon, bercanda. Tapi gigi gue kayak gini tuh ada sejarahnya, Del. Maksud lo? Waktu gue masih balita, nyokap gue sering narik-narikin hidung gue, Del. Biar hidungnya mancung. Terus, pas lagi asik-asiknya narikin hidung gue, temennya datang ngajak ngobrol. Asik kan? Nyokap gue lupa, yang ditarikin mulut gue. Hanya sekarang gigi gue jadi mancung deh. Keren kan? Mon, pakai nyalain nyokap lo segala. Kalau emang udah dari pabriknya kayak begini, ya udah terima aja, jangan nyalain orang. Daripada ngobrol sama lo, bakso deh. Baksonya satu doang, mereti banget nih anak. Obat juga nih gembat. Mon, beli bakso cuma satu sih. Gue mau minum obat, Del. Kata dokter, harus makan dulu. Baru diobatin ambeyennya. Makan sambelnya banyak-banyak banget tuh. Emang lo nggak dikasih pantangan? Nasi. Tapi mana enak sih makan bakso kalau nggak pedes. Susah dibilangin lo ya. Aduh, perut gue sakit, Del. Gue kamar mandi dulu, ah. Aduh. Sokan sih lo bilangin. Del, teman kenapa, Del? Kok buru-buru gitu? Katanya sakit. Itu dia mau ke toilet mah, sakit perut abis makan bakso. Sambelnya banyak. Masya Allah, Del, itu bisa bahaya kalau sampai ambeyannya luka, bisa pendarahan, Del, bisa parah, ih. Ih, udah dibilangin mah. Temennya aja yang bandel. Aduh, Del. Teman kenapa tuh, Del? Ayo kita lihat yuk. Iya, yuk. Mon, kenapa lah, Mon? Ambeien lo kumat lagi? Gue pikir udah bersih, Del. Masih ada lagi. Ada lagi apaan maksud lo? Pantesan tadi waktu gue makan, gue sakit perut. Kenapa lo? Datang bulan, Del.
Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Enak, Mak. Enak banget. Udah kenyang? Udah, Mak. Tapi kalau kenyang, Udin penyakitnya kambuh lagi. Ngantuk. Udah deh, Mak. Udin tidur dulu ya. Biar lu kagak ngantuk kalau habis makan, piring bekas makan lu tuh dicuci aja. Biasanya kan yang nyuci piring emak. Din, masa emak mulu sih? Emak kan bukan pembantu, emak lu. Jadi lu mesti bantuin emak. Seenggak-enggaknya lu cuci dong piring bekas makan lu sendiri. Mau dibawa kemana tuh piring? Buat ntar, Mak, kalau makan lagi. Jadi, Mak, nggak usah nyuci piring. Mak, mules ya? Kalau mules jangan di sini deh. Wajar. Hei, Din! Kenapa lo? Lu nggak suka sama gua? Ngapain gue suka sama lu? Lu cowok apa cewek sih? Cowok. Ya. Bukan, ngapain gue suka sama cowok? Tapi sorry, Chris. Gue nggak sengaja. Habis gue bete sih. Lu bete kenapa, Din? Mendingan kita duduk dulu yuk. Capek nih berdiri. Ayo, Din. Gini, Chris. Mendingan kita tukar tempat aja deh, Chris. Nggak enak. Ya udah. Ya, tambah nggak enak lagi, Chris. Ah, ribet banget sih. Pindah sini, pindah situ. Ya udah, pindah sini. Gini, Chris. Emak sekarang nggak mau ngurusin gue. Emak ngerasa jadi pembantu. Ya, kenapa lu nggak ngomongin dari kemarin, Din? Si Temon kan lagi butuh pembantu. Enak aja. Emak gue bukan pembantu, tapi ngerasa jadi pembantu. Bukannya sama aja, Din. Pembantu sama ngerasain jadi pembantu. Oh iya ya, berarti emak gue pembantu dong, Chris. Iya, Din. Mungkin emak lu pengen jadi pembantu kali. Kadang-kadang lu pinter juga, Chris. Kalau gitu, gue mau cari orang yang butuh pembantu, ah. Tapi lewat sana apa sana ya, Chris? Tadi lu datangnya dari mana? Dari sini. Ya udah, mendingan lewat sini aja lo. Oh iya ya. Makasih, Chris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, si Udin nabrak tembok. Waduh, daripada kesalahan, dan gue kabur aja dah. Aduh. Gue jadi nabrak juga. Kabur dah. Gue dibohongin Muklis lagi nih. Klis. Moklis. Gue lagi sedih banget nih sama Abdel. Masa gue dibikin kayak pembantu sama anak gue sendiri, si Udin. Si Udin itu mah anak keterlaluan, anak durhaka. Kenapa po nggak sumpahin aja si Udin jadi babu? Jadi babu. Bukannya kalau dicerita-cerita, anak yang doraka disumpahin jadi batu. Aduh po, kalau disumpahin jadi batu nggak bisa diapa-apain, nggak bisa disuruh-suruh. Tapi kalau disumpahin jadi babu, kan empok tinggal ongkang-ongkang kaki, ya kan po? Iya. Ya udah, kalau gitu ntar dia gue sumpahin aja jadi babu.
Fitri. Kirain tadi ada yang jatuh. Ternyata air liur Mas Udin sendiri. Ih, jorok. Ngapain sih Mas nongkrong di sini? Mas Udin lagi nyariin kerja buat emak, Mbak Fitri. Emak, Iya, Mak Ana, iya. maknya Mas Udin. Iya. Emak mau jadi pembantu. Mbak Fitri butuh pembantu nggak? Oh my God. Kenapa kotnya Mbak Fitri? Kering ya? Ini kan musim hujan. Hujan gerimis aja, ikan lele ada kumisnya. Jangan menangis aja, bulan Syawal mau dikawinin. Dam, 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 dam. Si Udin belum pulang juga ya. Gue sumpahin jadi babu, biar lu yang gantiin gue ngurusin rumah. Waalaikumsalam. Duduk, Pit. Lu ngeliat si Udin kagak? Makanya Fitri kemari, Mak. Tadi ketemu di jalan. Mak, katanya Mak mau jadi pembantu ya? Ya udah, Fitri anterin aja ke penyalur pembantu. Ah, sialan. Kurang ajar banget tuh anak, apa kelewatan bego ya? Pit, tuh anak malesnya bukan main. Dia yang bikin gue kayak pembantu di rumah. Bukannya gue yang pengen jadi pembantu. Oh, berarti dia yang kelewatan, Mak. Kelewatan apa? Kelewatan bego. Makanya Pit, gue juga kagak ngerti deh. Kenapa gue bisa punya anak bego banget kayak dia? Itu sih tergantung, Mak. Tergantung apaan? Tergantung emaknya. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Ada apa, Bos? Klis, kamu punya saudara yang mau jadi pembantu nggak? Waduh, masalah pembantu lagi. Saya kapok, Bos. Waktu itu aja bajunya Temon raib dicuri pembantunya. Ah, itu sih tergantung amal perbuatan kita, Klis. Kalau kita tidak pernah nipu orang, kita nggak bakal ketipu orang. Oh iya ya. Tapi kan saya sering tipu Temon. Gimana? Ada nggak? Gue butuh perempuan nih. Oh ada, Bos. Tapi janda. Itu lebih bagus lagi, Klis. Stop! Aduh, Mak. Bikin pusing aja. Kenapa sih mondar-mandir kayak gitu? Jadi tumpah nih. Gue masih kesel sama si Udin, Pit. Kalau marahnya belum keluar, gue nggak bakalan bisa diem. But you have to be calm down. Ah, ngomong apa sih lu? Mak tenang aja dulu. Mendingan Mak save energi. Biar nanti kalau marah-marah nggak habis. Gitu ya? Iya deh, gue duduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Heh, anak kagak tau diri. Lu udah nyusahin gue lo, bikin malu gue lagi lo. Tenang, Mak. Nanti Udin nggak bakalan nyusahin Mak lagi. Mulai sekarang, Udin udah kasih tahu semua warga kalau mereka butuh pembantu, segera hubungi emak. Itu sama aja lo bikin malu gue. Kok gitu sih? Loh kok marah? Jangan gitu sayang, jangan gitu sayang. Kok gitu sih? Loh kok marah? Jangan gitu sayang, jangan gitu sayang. Terserah gue. PTPTA, PTPTA. Awas nih. Tumben lu bersih-bersih, Klis.
Iya, Din, kotor banget nih. Sekalian aja muka lu dibersihin. Ah, lo, Din. Lo ngomong sekat-kate lo. Klis, lu mau pandai nggak? Ya mau, Din. Ya kalau mau pandai harus rajin. Ini gue udah rajin. Betul juga lu. Kan rajin pangkal pandai. Duduk deh. Ternyata lu itu nggak pinter, Klis. Buktinya emak gue nggak mau jadi pembantu. Gue yang jadi dimarah-marahin. Jadi, malu maunya apa sih, Din? Iya ya. Mak gue maunya apa sih? Gue nggak tahu, Klis. Yang jelas, gue dimarah-marahin terus sama emak. Oh, malu emang pengen marah. Oh, bener, Klis. Kalau emak pengen marah, gue harus kasih marah ya? Maksud lo mau marah-marah mama lo? Ya iya, kan emak pengen marah. Ya gue kasih deh. Oh, gue ngobrol sama lo jadi pusing ya, Din. Klis, emak gue aja ngobrol sama gue pusing, apalagi elu. Kalau gue lihat muka lu tuh yang pusing. Kok udah sumpahin Uden jadi babu belum? Ya, lupa tuh. Lu sih kagak nyumpahin gua lu, Pit. Aduh, Po, jangan kelamaan kali, ntar keburu Uden jadi bos loh. Loh, emang mak mau anaknya sendiri jadi babu? Permisi. Maaf, mau ketemu sama siapa ya? Wah, yang janda di sini siapa ya? Saya. Yes. Kenapa sih? Aku pilih kamu aja deh. Nih, mau ngapain? Maksudnya apa? Loh, katanya di sini nyediain pembantu yang berstatus janda. Itu pasti kalian kan? Dan aku pilih kamu juga. Wow, sorry. No way. Saya bukan pembantu, Pak. Maaf ya. Oh, kalau begitu kamu aja deh. Maaf, Pak, saya ini orang kaya, bukan pembantu. Pak kali. Wah, kalau pembantu kayak gini sih, ogah. Permisi. Udin, jalan! Lu, Klis, katanya yang mau jadi pembantu itu perempuan. Waduh, setahu saya sih emang perempuan, Bos. Emangnya Mak Udin bukannya perempuan, Bos? Ah, Klis. Itu sih bukan perempuan. Itu nenek-nenek. Oh, nenek-nenek itu bukan perempuan ya, Bos? Ya, begitulah kira-kira. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Gila kali ya. Udah malam begini si Udin belum balik juga. Wah, jangan-jangan dia tahu nih kalau gue mau nyumpahin dia jadi babu. Waalaikumsalam. Mak, sekarang Udin tahu apa kemauan emak. Ah, lu tahu? Bagus deh. Jadi gue nggak perlu nyumpahin lu. Mak, mulai sekarang Mak harus ngikutin aturan Udin. Mak harus menjadi ibu rumah tangga yang baik, yang bisa menuruti apa kemauan Udin. Udin! Kok jadi lu yang marahin emak sih? Mestinya tuh yang marah tuh emak. Kata Muklis, Mak pengen marah. Ini Udin kasih marah. Iya, emak yang mau marah sama lu. Ya iya, makanya Udin kasih marah. Gimana sih, Mak? Mak, Udin udah berusaha jadi anak yang berbakti. Pertama, Emak ngerasa jadi pembantu kan? Iya. Nah, Udin cobain untuk Mak tidak merasa jadi pembantu lagi, tapi benar-benar jadi pembantu. Terus, Emak pengen marah kan? Iya. Nah, sekarang Udin kasih marah. Ngerti gak, Mak? Iya. Ya udah deh. Udin mau makan dulu. Gue jadi bingung. Sebenarnya yang pengen marah tuh siapa? Tapi dipikir-pikir sih, juga si Udin ya. Dia mau ngasih marah ke gue. Hah? Marah? Udin!
Berhasil. Semalam mak gue marah-marahin. Terus gimana? Kayaknya emak gue seneng banget gue kasih marah. Wah, permintaan emak lu nggak muluk-muluk, Din. Gua salut banget sama emak lu. Seandainya aja gua punya emak kayak emak lu. Loh, Klis, emang lu punya emak? Ya punya dong, Din. Kok gue nggak pernah lihat. Wah, kalau lo lihat, Din, lu pasti jatuh cinta, Din. Yang benar, Klis. Ya benar, Din. Bapak gua aja jatuh cinta banget sama emak gua. Ah, itu bukannya mak lu yang cakep, tapi bapak lu itu kepepet. Lu kok ngomong sekati-kati lo, Din. Buktinya nih, hasilnya coba lihat. Muka nggak muka, badan nggak badan, satpam aja bajakan. Pusing kalau ngomong lo, Din. Dasar orang di bawah standar regional. Waalaikumsalam. Loh, kok ngepel lagi? Kan seharusnya yang jadi babu itu Udin, Pok. Semalam si Udin marah-marah. Gue jadi bingung. Kok Mak mau sih dimarah-marahin Mas Udin? Iya, gue minta marah ya dikasih marah sama si Udin. Aduh, Pok kok mau sih dibegoin sama orang bego? Pok, udah sumpahin belum dia jadi babu? Belum, gue kagak tega kalau dia jadi babu. Yaudah deh, biarin aja deh, kagak apa-apa. Biarin gue aja yang jadi babunya. Ah, Mak, sumpahin aja jadi patung. Oh iya ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emak. Tante. Mbak Fitri. Mak, emak hari ini pengen apa? Biar Udin tercinta ngelakuin untuk emak tersayang. Emak mau Udin jadi patung. Hah? Kok beneran ya? Beneran tuh. Mas Udin. Mas Udin. Nggak bisa. Gue nggak mau anakku jadi patung. Tarik lagi, Pok, sumpahnya, Pok. Yaudah, gue tarik sumpah gue. Gue sumpahin anak gue balik jadi anak gue lagi. Mak sekarang udah harus nyapu. Hah? Bersih-bersih.